Welcome to Creamy Criminal Story with me, Rini. Boom. Jadi kali ini aku bakal nyeritain tentang sebuah kasus penyekapan, guys. Yang korbannya itu bernama Yupita Tri Rizky atau kita sebut aja YTR. Dan tersangkanya itu atau pelaku penyekapan ini bernama Taufik Hidayat atau TH, guys. Menurut kesaksian adik korban, guys, yang bernama Syahrul, awalnya korban bertemu dengan pelaku di sebuah konser, guys, yang ada di Bandung, dan mereka pun berkenalan, guys. Bahkan si pelaku sempat dikenalkan kepada keluarga korban, guys, di rumah korban yang ada di Ranca Ekek. Dan adik dari korban bersama ibunya pun sempat berbincang, guys, dengan si pelaku ini. Dan semuanya terlihat biasa saja dan tidak mencurigakan sama sekali. Namun sejak pertemuan itu tiba-tiba YTR menghilang, guys. Sebenarnya YTR ini bekerja di daerah Paster, guys, Kota Bandung. Biasanya YTR ini tuh pulang seminggu sekali, guys, ke rumahnya. Tapi semenjak itu YTR jadi nggak pulang-pulang, guys. Dia menghilang. Selama 3 tahun itu, keluarga masih bisa sesekali menghubungi YTR, guys, lewat telepon. Tapi itu juga sangat jarang, guys. Dan ada sesuatu yang berbeda dari YTR ini. Dari nada bicaranya yang seperti ketakutan dan ya terlihat berbeda dan sangat janggal, guys. Karena keluarga itu curiga, jadi keluarga itu sempat mengunggah pencarian orang hilang, guys, di media sosial di IG, guys. Tapi tak lama setelah itu YTR menghubungi kembali, guys, lewat sambungan telepon. Ia marah-marah, guys, dan menyuruh untuk menghapus unggahan tersebut secepatnya, guys. Dan belakangan ini diketahui kalau kemarahan dari YTR itu ternyata sebenarnya karena ada di bawah tekanan si pelaku, guys, si Taufik ini, guys. Bukan keinginan YTR itu sendiri. Di sisi lain, si Taufik tersangka ini itu mengelabui keluarga korban. Ia mengaku bahwa YTR itu sudah berhenti bekerja di Paster dan YTR ini merantau, guys, ke Jakarta. Kasus ini pun terbongkar pada tanggal 10 Juni 2026, guys. Pada saat itu ada sebuah WA dari nomor yang tidak kenal mengabarkan bahwa YTR ini ada di rumah sakit Hasan Sadikin, guys, yang ada di Bandung karena kecelakaan. Dan YTR ini ada di IGD-nya, guys. Setelah menerima kabar tersebut, keluarga pun shock dan langsung menuju ke RSHS, guys. Setelah melihat keadaan YTR, keluarga shock, guys. Banyak sekali luka-luka, guys, di sekujur tubuhnya. Matanya pun sudah tidak bisa melihat lagi, guys. Dan ada sayatan di kepalanya dan banyak bekas siksaan rokok, guys, kuntum rokok mungkin ya di seluruh badannya, guys. Kakinya pun salah satunya ada bekas sayatan senjata tajam, guys. Bibir atasnya juga mengalami kerusakan, guys, hingga korban kesulitan untuk berbicara, guys. Dan sampai saat ini YTR sedang melakukan perawatan intensif, guys, di RSHS dan melakukan operasi pertama untuk membersihkan infeksi luka yang ada di kepalanya, karena di kepalanya itu katanya itu dipenuhi nanah, guys. Dan pada Jumat 12 Juni keluarga korban melaporkan Taufik Hidayat ini ke polisi, guys. Akhirnya polisi menetapkan bahwa Taufik Hidayat ini sebagai tersangka dan DPO, guys, daftar pencarian orang. Warga Indonesia pun ikut geram, guys, dengan kasus ini. Mereka ikut mencari, guys, keberadaan si TH ini, baik itu lewat sosmed ataupun lainnya, guys. Bahkan
KDM pun turun tangan dan akan menghadiahkan 250 juta bagi siapa yang bisa menemukan si TH ini, guys. Polisi pun melakukan pengejaran, guys, dan pelacakan secara digital. Juga polisi menggeledah kos yang sempat ditempati oleh TH dan YTR ini di daerah Cileunyi, Bandung, guys. Polisi pun menyita beberapa barang bukti, guys, yang ada di kosan tersebut berupa helm, tas, koper, dan benda lainnya. Kesaksian dari pengelola pos pun berkata kalau jadi dari awal kepindahan si pelaku dan korban ini tuh udah nggak bisa jalan, guys, dan dipapah oleh si pelaku. Terus si Taufik ini tuh mengaku kalau diri mereka itu suami istri tapi tidak pernah memperlihatkan buku nikah mereka. Warga di sekitar juga menyebut kalau Taufik ini adalah sosok yang temperamental, guys, dan arogan. Dan akhirnya pada tanggal 23 Juni 2026 polisi berhasil menangkap si pelaku, guys, di kawasan perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, guys, di wilayah Majalaya. Mana nasinya? Penganiayaan aja. Tapi orang ngancam bagaimana? Bola aja. Benar. Dia cari bola. Hah? Saya sih. Itu tahu nggak? Posisi yang mana? Nah, itu yang mana? Hah? Kata istrinya. Akhirnya si pelaku, si Taufik Hidayat ini pun ditahan di sel, guys, di sel khusus sendirian yang terdapat CCTV. Dan polisi akan melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis dari tersangka, guys. Polisi menduga ada korban kekerasan lain, guys, yaitu istri korban yang diduga mengalami kekerasan serupa. Setelah keadaan korban cukup membaik, korban pun memberikan kesaksian bahwa memang korban itu memang sering dipukuli, guys, menggunakan sajam, menggunakan tangan kosong, menggunakan helm, menggunakan rokok, guys. Dan semakin ia itu bersuara, guys, ketika disiksa, maka semakin kejam juga, guys, si pelaku ini menyiksanya, guys. Dan korban juga mengatakan kalau ketika si pelaku ini kerja, maka ia hanya bisa diam di rumah, guys. Ia tidak diperbolehkan memegang handphone, dan kalaupun ia ikut keluar, ia harus memakai masker, guys. Korban juga berharap supaya dia itu bisa dihukum, guys. Dia bisa merasakan apa yang ia rasakan, guys. Karena udah nggak bisa lihat, jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya mengeluarkan suara kayak gitu, sama dia disiksa lagi, jadi saya gak kemana-mana. Dia kan terbiasa gitu kalau ketahuan, jadi kalau misalkan dia lagi konsen, saya suka tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya tidak pakai masker. Aku sering dihukum sih. Pertama, masa dulu yang dihukum. Terus
ini telinga, ya, terus kaki juga sama wedok, ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali, jadi kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu. Aku dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Tapi kamu pernah terlintas gitu sih bahwa kamu akan bisa pulang lagi gitu? Aku pernah terlintas kayak gitu? Awalnya nggak ada, tapi ya aku ya namanya juga niat ya, berdoa sama Allah. Ya Allah, mau gimana pun juga aku ingin pulang dalam keadaan aku juga gitu, sekalipun dalam amit-amitnya dalam keadaan mati pun gitu. Setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Aku diapain tuh? Aku lakunya ketemu. Oh ya, ini orang yang khawatir lah. Ya udah tahu gimana rasanya ku gitu kan. Berdoa. Nah, jadi itu dia guys kasusnya. Gila ya guys, kejam banget itu orang, kayak psikopat gitu ya. Bisa-bisanya dia itu nyekap anak orang 3 tahun guys, dan nyiksa gitu guys. Sampai si, wah parah banget kan guys, kalau kalian lihat itu. Sampai si wajah korbannya itu benar-benar kayak udah hancur guys. Dan semoga si pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, dan semoga korban lekas membaik dan bisa menjalani hidupnya seperti biasa lagi guys. Oke guys, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa lagi di Creamy Criminal Story with me, Rini, di episode selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.